Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi satu sampai generasi kelima. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andrea Maira Kanaya dengan NIM 220512140118. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas A. Nah, di sini sejarah perkembangan komputer dimulai dari generasi satu sampai generasi 5, di mana generasi ke-1 dimulai pada tahun 1941 sampai 1959. Lalu dilanjutkan oleh komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Kemudian dilanjutkan lagi dengan komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Kemudian ada lagi komputer pada generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai 1980-an. Dan yang terakhir ada generasi kelima, yang dimulai pada tahun 1980-an dan sampai sekarang. Jadi pada masa sekarang ini, komputer berada di generasi kelima. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan perkembangan komputer dari generasi satu sampai 5, saya akan menjelaskan tentang pengertian komputer secara singkat. Komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses data menurut prosedur yang telah ditentukan. Nah, komputer lebih dominan digunakan sebagai alat untuk menghitung menurut rumus yang diberikan. Jadi, komputer itu akan bekerja sesuai dengan rumus yang diberikan. Ia akan bekerja lebih baik dengan baik sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan. Nah, komputer akan terus berkembang dari generasi ke generasi, dan pada sekarang komputer pada generasi kelima, di mana komputer pada generasi 5 ini sudah jauh lebih baik dan lebih modern daripada komputer-komputer pada generasi sebelum-sebelumnya. Nah, kita masuk pada penemu komputer, bisa dilihat pada gambar ya. Beliau ini bernama Charles Babbage. Ya, Charles Babbage lahir pada tanggal 26 Desember 1791 dan beliau wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Nah, beliau adalah seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer pertama kali yang dapat diprogram. Nah, pada tang pada tahun 1822 silam, ia menciptakan suatu mesin yang bisa menjalankan operasi perhitungan aritmatika. Nah, metode ini lantas menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Jadi, karena Charles Babbage ini adalah penemu komputer pertama kali, beliau disebut sebagai bapak komputer. Nah, kita masuk pada komputer generasi pertama, dimulai pada tahun 1941 sampai 1959. Nah, seperti pada gambar, komputer pada generasi tersebut sangat besar ya. Lebih besar dari ukuran tubuh manusia dewasa kalau bisa dilihat. Lebih tinggi dan kalau dilihat dari gambarnya aja udah kelihatan banget kalau berat gitu ya. Nah, jadi awal mulanya komputer pada generasi pertama ini ada pada saat terjadi Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara yang ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua tersebut berusaha untuk mengembangkan komputer untuk memaksimalkan kemampuan dalam mengatur strategi yang dimiliki oleh komputer. Jadi, negara-negara tersebut itu berlomba-lomba untuk memaksimalkan komputer untuk menyusun strategi dalam berperang pada masa itu ya. Nah, jika dilihat dari gambarnya ini, wah besar banget. Dan pasti rumit ya dalam mengoperasikannya. Nah, karena ukurannya yang sangat besar ini, komputer pada generasi ini masih sangat sederhana dan masih dibilang belum kompleks dalam penggunaannya. Hanya seorang ahli tertentu saja yang dapat mengoperasikannya. Jadi komputer pada zaman dahulu, pada generasi pertama, sangat berbeda banget sama komputer zaman sekarang, generasi kelima. Nah, pada komputer generasi tersebut tuh fitur-fiturnya masih sedikit dan masih sederhana, belum selengkap yang sekarang dan sesimpel sekarang. Dan kalau dalam pengoperasiannya juga
berbeda banget, nggak seperti sekarang yang mudah banget. Jadi hanya ahli tertentu yang dapat mengoperasikan komputer generasi pertama. Nah, ciri-ciri komputer generasi pertama bisa dilihat pada gambar ya, ukurannya yang sangat besar dan berat, dan terbuat dari tabung hampa atau tabung vakum yang sangat berat gitu, dan membutuhkan tempat yang luas karena ukurannya yang sangat besar. Jadi perlu tempat yang sangat luas buat meletakkan komputer pada generasi satu dan memerlukan banyak pendingin atau AC karena banyak mengeluarkan panas. Jadi karena mesinnya banyak dan besar dan prosesnya juga lambat. Jadi lebih cepat mengeluarkan panas. Maka dari itu sangat dibutuhkan alat pendingin seperti AC supaya mesinnya tersebut itu bisa dingin dan tidak cepat panas. Nah, kecepatannya masih terbatas, tidak seperti komputer pada generasi sekarang, dan sulit untuk diprogram. Maka dari itu hanya ahli tertentu yang dapat mengoperasikannya, dan berat mencapai 30 ton pada bagian mesin. Bisa dibayangkan kan, komputer dengan berat 30 ton pada mesinnya. Sangat berat dan memerlukan banyak ruang. Oke, kita masuk pada komputer generasi kedua yang dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, kalau di generasi kedua ini lebih simpel ya, lebih simpel daripada generasi satu dan ukurannya juga tidak terlalu besar seperti komputer generasi satu. Nah, komponen dasar untuk komputer generasi kedua yaitu adalah teknologi transistor. Nah, transistor ini dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Kenapa? Karena ukuran transistor itu lebih kecil dan daya listrik yang digunakan juga lebih kecil untuk mengoperasikannya. Selain itu, biaya pembuatan yang harus dikeluarkan juga jauh lebih terjangkau dan juga sudah menggunakan bahasa pemrograman assembly. Jadi komputer generasi kedua ini lebih maju lah daripada komputer generasi pertama. Bisa dilihat dari ukurannya yang lebih kecil, dari komponen dasarnya, dan daya listrik yang digunakan juga lebih sedikit daripada jenis komputer generasi pertama. Lalu ada ciri-ciri komputer generasi kedua, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu komponen dasarnya menggunakan transistor. Yang kedua, daya dan ukurannya yang digunakan lebih kecil, bekerja lebih cepat daripada generasi pertama, dan sudah dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman assembly tadi. Oke, kita lanjut pada komputer generasi ketiga. Nah, pada komputer generasi ketiga ini dimulai pada tahun 1965 sampai 1971. Nah, bisa dilihat pada gambar sudah berbeda banget ya sama generasi satu dan generasi 2. Nah, pada komputer generasi ketiga ini dibuat menggunakan komponen dasar integrated circuit atau IC. Nah, namun transistor masih tetap digunakan, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil lagi. Nah, beberapa transistor berukuran kecil itu akan dimasukkan ke dalam IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Nah, komputer generasi ketiga ini merupakan komputer pertama yang dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Jadi, komponen utama dari komputer generasi ketiga yaitu IC. Namun, walaupun sudah menggunakan IC, ia masih tetap menggunakan transistor seperti komputer generasi kedua. Cuman, transistor yang digunakan ukurannya lebih kecil daripada transistor yang digunakan pada komputer generasi kedua. Dan pada generasi ketiga ini, komputer sudah bisa berinteraksi dengan monitor dan dengan keyboard. Jadi lebih memudahkan dalam mengoperasikannya. Oke, lanjut pada ciri-ciri komputer generasi ketiga, yaitu memanfaatkan teknologi IC seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ukurannya komputer lebih kecil dan listrik lebih hemat, mampu berinteraksi dengan monitor dan keyboard, dapat menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Jadi, seperti pada gambar, sudah sangat jauh berbeda daripada komputer generasi pertama yang sangat besar dan sangat berat
memerlukan banyak ruang. Nah, kalau generasi ketiga ini sudah lumayan lebih kecil dan lebih simpel daripada generasi satu dan generasi kedua. Ya, selanjutnya masuk pada komputer generasi keempat yang dimulai pada tahun 1971-an sampai 1980-an. Oke. Komputer pada generasi keempat ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah Large Scale Integration atau LSI, kemudian ada Very Large Scale Integration atau VLSI, dan Ultra Large Scale Integration atau ULSI, dan juga menggunakan komponen dasar mikroprosesor atau chip mikroprosesor yang mengandung ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung. Nah, pada komputer generasi keempat ini menggunakan chip sebagai komponen utamanya. Chip tersebut merupakan gabungan dari kumpulan integrated circuit atau IC dan komponen listrik lainnya. Nah, jadi pada generasi keempat itu sudah tetap menggunakan IC, cuman lebih dikembangkan lagi, seperti large scale integration atau LSI, very large scale integration atau VLSI, dan ultra large scale integration atau VLSI. Nah, tetapi komponen utamanya yaitu chip, yaitu gabungan dari IC. Jadi lebih lebih menggunakan banyak transistor karena chip itu mengandung ribuan transistor. Nah, pada generasi keempat ini sudah jauh lebih modern dari sebelum-sebelumnya karena sudah mendukung perangkat lunak yang bisa dioperasikan pada saat itu, yaitu program word processing dan spreadsheet. Nah, pada komputer generasi keempat ini sudah muncul adanya laptop. Cuman laptop pada masa itu mungkin belum seringan laptop-laptop pada masa sekarang ya. Jadi sudah ada laptop. Jadi pertama kali laptop ditemukan itu eh ya pada generasi keempat. Ya, lanjut pada ciri-ciri komputer generasi keempat, yaitu menggunakan LSI seperti yang sudah dijelaskan, menggunakan mikroprosesor, muncul laptop, dan sistem operasi dengan konsep Graphical User Interface atau GUI. Masuk pada komputer generasi kelima yang dimulai pada tahun 1980-an sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang ini komputer generasi kelima. Bisa dilihat tampilannya yang sudah sangat modern dan sangat simpel daripada komputer-komputer pada generasi sebelum-sebelumnya. Nah, komputer generasi kelima ini sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat daripada generasi-generasi sebelumnya. Nah, komputer pada generasi kelima ini telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Nah, salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah Artificial Intelligence atau AI, atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan yang diciptakan dimasukkan ke dalam sebuah mesin komputer supaya bisa melakukan pekerjaan layaknya manusia. Jadi, komputer generasi kelima ini mempunyai karakteristik kecerdasan buatan ya. Jadi, dia bisa membaca seperti layaknya manusia, membaca otaknya manusia. Jadi, dia bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh manusia atau brainware pengguna komputer tersebut. Jadi, ya komputer generasi ini sudah dibilang sangat memudahkan ya buat para brainware untuk melakukan pekerjaan dan menyelesaikan tugas-tugas apapun yang berhubungan dengan komputer. Nah, kita masuk pada ciri-ciri komputer generasi kelima. Bisa dilihat dari gambarnya jauh berbeda banget kan dari generasi satu sampai generasi kelima. Di mana pada generasi kelima ini sangat simple dan bisa diletakkan di mana saja. Maksudnya tidak perlu membutuhkan ruangan yang sangat besar dan bisa diletakkan di atas meja saja. Tidak seperti generasi pertama yang memerlukan ruangan yang besar, alat pendingin, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri komputer generasi kelima ini berbentuk minimalis, seperti pada gambar, minimalis, memiliki banyak fitur yang dapat memudahkan para pengguna untuk mengoperasikan komputer, dan kemudian menggunakan teknologi chip,
mengembangkan AI, dan informasi lebih cepat diproses. Nah, di sini adalah perbedaan-perbedaan komputer dari generasi ke generasi, di mana pada di sebelah kiri sini, komputer pada generasi pertama yang sangat besar ukurannya dan sangat berat, memerlukan banyak ruangan, dan tingginya melebihi tinggi manusia dewasa. Dan di sampingnya dibandingkan dengan komputer generasi kedua yang sudah lebih lumayan simpel daripada generasi pertama, cuman masih terbilang susah dioperasikannya karena sangat berbeda dengan generasi yang sekarang. Nah, kita lanjut pada generasi ketiga dan generasi keempat. Nah, di sini sudah terlihat simpel ya dengan ukurannya yang lebih kecil dan lebih simpel gitu. Sudah mulai bisa berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Sama dengan generasi keempat, cuman generasi keempat juga lebih simpel lagi dan lebih modern lagi. Nah, kita masuk pada generasi kelima ya, pada generasi sekarang. Dimulai tahun 1980-an sampai sekarang, komputer masih pada generasi kelima dan teknologi akan terus berkembang, seiring berjalannya waktu akan berkembang dan berinovasi lagi, dan pastinya akan meningkatkan kualitas-kualitas komputer yang ada, dan untuk menunjang pengguna komputer untuk membantu dalam kegiatan bekerja atau kegiatan perkuliahan, sekolah, dan lain-lain. Baik, cukup sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.